menyambung kajian kita ya. Kitab Al-Hikam lil Imam Ibn Athaillah Sakandari. Hikmah berapa ya? 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hikmah 16 ini sebetulnya sambungan daripada hikmah 15. Sekedar kita mengingat hikmah yang sebelumnya. Al-Imam Ibn Athaillah berkata, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di sini yang penting kita ketahui, yang pertama sifat qahr. Sifat qahr, maka Allah dinamakan qahhar atau qahir, sebagaimana dalam firman-Nya, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Lawannya sifat qahr adalah lutf, ya, latif. Allah latifun bi ibadihi. Maka sifat latif, sifat qahr ini dua sifat yang berlawanan. Kalau kita mendapatkan kenikmatan rezeki meskipun fisik, apalagi rohani, ilmu, taat, akhlak, ma'rifat, ibadah, itu adalah anugerah Allah dari sifat kelembutannya. Kita selamat dari kecelakaan misalnya, selamat dari musibah sementara ada yang kena selain kita, maka yang kena itu min qahrih, dan yang selamat min lutfihi, dari sifat lembut Allah. Meskipun para ulama tauhid berkata dua sifat itu sebetulnya dua-duanya bekerja. Misalnya orang ditimpa musibah itu dari sifat qahr Allah, tapi Allah menangani, ya, ketika Allah memberikan musibah, zahirnya tetap batinnya, ya, ditangani dengan sifat lutufnya. Ilustrasinya, katakanlah ibu meskipun sambil nyubit anak, hatinya mah sayang, enggak bakal ngerusakin gitu. Justru kasih sayang itu ingin memperbaiki. Jadi setiap musibah yang Allah timpahkan adalah teguran, bahkan kafarah, bahkan diberi pahala. Nah, maka pahalanya, hikmah yang nanti diberikan, ya, yang mendapatkan hikmah itu min lutfi, sementara musibahnya min qahri. Begitu juga Allah memberikan lutuf. Ada qahr Allah itu ujian, ya, itu hukuman gitu, ya. Nah, maka di sini dikatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi, yang menunjukkan kepadamu apa? Mati. Yang menunjukkan kepadamu, ya, yang menunjukkan kepadamu adanya sifat qahr. Ya, sifat qahr Allah. Qahr itu memaksa,
Ya, artinya memaksa, betul. Artinya qahar itu Allah memberikan sesuatu yang kita tidak inginkan. Misalnya rugi, bangkrut, mati, sakit. Kita lagi diam, tiba-tiba datang pilek. Ya, pilek dah. Kan kita nggak bisa itu nahan ya. Kalau sudah datang nggak bisa nahan. Nah, itu namanya qahr. Artinya Allah jika berkeinginan, kemudian keinginannya itu sesuatu yang kita tidak inginkan, maka keinginan itu disertai sifat qahr. Tidak dapat ditolak, tidak dapat dihalangi, tidak dapat dikalahkan, tidak dapat. Nanti dengan sifat lutuf Allah itu juga yang akan menghilangkan, ya, itu. Nah, salah satu yang menunjukkan sifat qahr itu kepada kita, bahwa Allah menghijab kita. Ya, menghijab ini ada secara fisik, ada secara rohani. Hijab secara fisik, maka alat indera kita tidak bisa melihat Allah. Ya, namun yang dibicarakan di sini, karena ini adalah tasawuf, hijab di sini adalah tidak syuhud, tidak ma'rifat, dan tidak ingat, ya, tidak khusyuk, ya, tidak zikir, tidak ingat di hati kita. Karena mungkin saja lidah kita mengucapkan lafal ingat, lafal zikir, la ilaha illallah, la ilaha, ya, artinya mah kemana-mana, ya, mengantuk-antuknya lagi, ama ingat macam-macam lagi. Itu sekalinya dia coba untuk konsentrasi, malah cenderung kepada emosional, ya, bukan betul-betul ingat dari hati. Nah, kita tidak ingat, kita tidak bisa syuhud, itu hijab. Yang menghalangi kita ini tidak ada, karena selain Allah tidak ada. Ya, kita sebut nafsu, kita sebut setan, kita sebut banyak kerjaan, utang. Ya, yang kita lagi sholat, tiba-tiba itu yang ingat. Kita secara logika menganggap itu yang menghalangi kita dari Allah. Padahal itu adalah makhluk yang kewujudannya tidak independen. Allah yang nyiptain, gitu loh. Bukan ada kekuatan yang independen menghalangi kekuatan Allah. Seolah-olah ada dua Tuhan, ada dua ada. Ya, maka la ilaha illallah kan la maujuda illallah. Artinya yang kita anggap menghijab kita, ya, itu sebetulnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Itu min qahrillah. Itu. Karena tidak ada yang melawan Allah, tidak ada. Yang katakan nafsu itu melawan Allah, itu Allah ciptakan. Setan, ya Allah yang menciptakan. Itu. Kenapa kita jadi tergoda, terhalang, ya, oleh ciptaan-ciptaan itu, oleh harta misalnya, oleh tahta. Lagi sholat ingat harta, ingat tahta, ingat wanita, ingat, ya, padahal dia tidak berdiri sendiri, ya, dan datang menghalangi kita, tidak.
Karena Allah tidak memberikan sifat lutuf. Artinya Allah tidak berikan cahaya ke dalam hati kita. Cahaya ma'rifat, cahaya syuhud, cahaya-cahaya maqamat rohani. Inilah yang Allah berikan dari sifat lutuf Allah. Inilah yang membuat kita ingat, khusyuk, syuhud. Ya. Sehingga yang kita sebut tadi setan, nafsu, tahta, harta, Toyota, itu wanita, ya, itu dapat kita kendalikan, dapat kita, padahal oleh lutuf Allah, maka qahar Allah ya tidak ada, yang ada lutuf. Gitu. Artinya bahwa kita tidak dapat minta tolong kepada selain Allah kalau kita maksiat, kalau kita susah ingat, kalau kita belum makrifat, maka kita mesti lari kepada Allah. Karena mimma yadulluka ala wujudi qahrihi an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Salah satu yang menunjukkan kepadamu adanya sifat qahr Allah, dia menghijabimu darinya, dari Allah, dengan sesuatu yang tidak wujud berserta Allah. Sesuatu yang di situ meskipun disebut laisa bimaujud, artinya adam, tidak ada, tapi itu disebut hijab. Jadi ketika kita ngelihat ciptaan Allah ini, alam semesta ini, kita tidak melihat Allah. Itu orang jahat kepada kita tidak melihat Allah bahwa itu ujian, tapi melihatnya, wah memang dia jahat gitu. Ya, padahal mungkin orang bukan jahat, mungkin dia punya kepentingan, dia punya keperluan, dia punya yang kita dianggap menghalangi keinginannya, ya, sehingga dia melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Kita tiba-tiba mengatakan, ngapa ya orang itu ya? Ya, andaikan semua menghadap kepada Allah, maka kalau juga dia melihat bahwa kita dianggap menghalangi dia, itu ujian. Dan giliran kita pun ketika dia bertindak buruk kepada kita, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak dapat melihat Allah itu, melihatnya dia, bukan dia yang menghalangi Allah, tetapi memang Allah belum memberikan cahaya-cahaya ke dalam hati kita, yaitulah dari lutufnya yang kita tidak terhijab oleh apapun. Kita kan berinteraksi ini semua dengan makhluknya, itu hakikatnya dengan Allah, tapi kenapa kita terhijab dari Allah? Itu karena Allah tidak kasih cahaya ke dalam hati kita untuk syuhud, untuk ma'rifat, untuk khusyuk, untuk ingat. Nah, maka kita mesti pergi, mesti menuju, mesti menghadap hatinya kepada Allah saja. Lalu hikmah berikutnya diterangkan, wa qala kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan ada sesuatu yang menghalangi Allah? Bagaimana kita dapat membayangkan bahwa ada sesuatu yang menghijabi Allah? Wa huwa, sedangkan Allah dia yang azhara, yang menzahirkan segala sesuatu. Ya. Bagaimana Allah menjahirkan sesuatu, dan kita adalah termasuk sesuatu itu. Ya. Ketika Allah berfirman, "Idza arada syai'an," ketika Allah berkehendak kepada sesuatu, idza arada syai'an an yaqula lahu
kun fayakun. Maka jadilah sesuatu itu, kaun. Dan kita termasuk ya, sesuatu itu, termasuk kaun itu yang Allah jahirkan. Ada hikmah sebelumnya kan, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Kita itu tidak ada, diumpamakan seperti gelap. Maka Allah sinari, artinya Allah adakan. Maka kita ada karena Allah punya sifat ada, maka sifat itulah yang kemudian Allah ya, mengadakan sesuatu dengan sifat ada. Maka dengan zuhurnya sifat ada itu pada sesuatu, maka sesuatu itu jadi nampak ada. Maka jika semua sesuatu ini adanya bergantung kepada Allah, maka tidak mungkin, mustahil sesuatu itu menghalangi Allah. Tidak. Katakanlah, ini layar. Semua yang muncul di layar, ada rumah, ada orang, ada binatang, orang pun banyak. Ya. Semua munculnya dia ya, dari proyektor ini. Adakah salah satu gambar yang ada di layar ngehalangin munculnya kita? Bukan munculnya kita, munculnya keinginan Allah untuk ada di layar, kan nggak ada. Ya, semua Allah zahirkan. Bagaimana ada satu makhluk yang tampil berdiri menghalangi Allah untuk menjahirkan kita? Kita tidak ingat. Bagaimana ada yang membuat kita tidak ingat? Gitu. Kalau kelihatannya iya itu ada, itu karena kita tidak diberi lutuf dari sifat lutuf Allah, cahaya ke dalam hati kita. Nah sekarang apakah seorang wali misalnya yang punya cahaya, yang syuhud kepada Allah, nggak ada dia ujian-ujian itu. Tetap Imam Junaidi lagi duduk sama murid-muridnya, tiba-tiba dia mengatakan begini ya, ajlasani huwa wa aqamani huwa ana ukallimuhu wa huwa yukallimuni. Yang dudukin dia, yang ngebangunin gua dia, dan aku bicara kepadanya dan dia bicara kepadaku. Maka muridnya nanya, man huwa ya syaikhi? Dia siapa? Allah. Nanya lagi muridnya, ini khusus untuk antum atau umum? Semua orang, tapi aku syuhud orang enggak. Wali kena musibah, ya, wali sakit, ya, wali diomelin bini, malah banyak kan diomelin bininya dia. Artinya ada yang datang dari sifat qahar Allah, tetapi Allah tolong dengan lutufnya ya kepada rohaninya, maka tidak terhalang. Ya. Tidak ada yang menghalangi mereka. Ya. Jika dia menerima kejahatan orang, batinnya lebih dulu Allah menguji. Lalu apakah dia ngelihat orang? Dia lihat, karena ada indera dan ada akal dan ada undang-undang, ada hukum, ada syariat. Maka dia lihat menurut akal, oh benar salah. Dilihat menurut syariah, oh benar salah. Dan syariat itu adalah ibtila, ujian. Oh berarti dia diuji, dan dia juga ujian bagi dan ya, rohaninya itulah yang membawa kepada pemahaman yang benar, kepada syariat, ya, kepada perintah Allah secara syariat, kepada perintah Allah secara takwin. Artinya takwin ini kejadian alam semesta. Semua datang dari kun, dari perintah Allah. Namun perlu lutuf, artinya perlu cahaya yang datang dari lutuf Allah.
Adapun ujian-ujian ini datang dari qahr Allah. Itu. Maka di sini dikatakan kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Dialah yang menjahirkan semua atau segala sesuatu. Itu pertama. Lalu ditambah lagi kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan ada sesuatu yang menghalangi Allah, sedangkan Allah zahara, Allah jahir, Allah nampak, Allah tampak bi kulli syai' pada segala sesuatu. Nah, sehingga apabila terjadi itu adalah dalil adanya Allah. Dan itu kan dijadikan dalil akidah ya awam. Ya, adanya kotoran kerbau, adanya kerbau gitu. Ya, adanya asap, adanya api. Gitu. Berarti adanya segala sesuatu itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman kan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan, kata Allah, kepada mereka di alam semesta ini dan di dalam dirimu, sehingga nyata bagi mereka bahwa ya, Allah itu hak, ya, bahwa Allah itu betul ada. Ya, itu alam semesta buktinya. Ini juga yang ada dalam diri kita, bahwa itu ada. Maka bagaimana semua ciptaan itu ya, dapat menghalangi Allah? Ya. Tidak ada. Misalnya di luar banyak banget godaan, lah di mana nggak ada godaan? Ya, tapi dia tidak menghalangi. Dia mungkin asik dengan keperluannya. Ya, sambil geledek. Ya, ganggu dah iman gua, katanya gitu. Ya, dia dengan kurang imannya, dia dengan kurang akhlaknya, ya, dia tidak komitmen dengan syariatnya. Tapi ya, kita perlu lutuf Allah untuk mengujinya. Seperti ya orang-orang sufi, Imam Ibn Arabi misalnya bercerita, melihat wanita cantik, dia lebih melihat jamal Allah. Ya, begitu melihat cantik, Allah, innallaha jamil, ya, yuhibbul jamal, ya, wa huwa jalal wa jamal. Ya. Kemudian yang ketiga, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah sedangkan dia zahar, Allah jahir. Fi kulli syai' itu di dalam segala sesuatu. Ya, artinya Allah menciptakan apapun yang sekecil-kecilnya, ya, itu Allah lakukan, Allah ciptakan, ya, dengan dirinya sendiri. Maka pada setiap sesuatu itu ada fitrah, ada chip ketuhanan. Contohnya semua alam semesta selain manusia, dia nggak pernah nggak pernah lari atau nggak pernah menyimpang dari ketentuan Allah. Karena di dalam itu ya ada kehendak Allah, ada sifat-sifat Allah. Nah, itu yang disaksikan oleh ahli syuhud. Artinya bahwa apapun itu fenomena ketuhanan. Nah, orang sufi itu ya ahli syuhud melihat, jika misalnya ada keindahan tadi, Allah jamal. Ada ngelihat orang kaya raya,
Allah ghani. Ya. Ada melihat orang punya rezeki, Allah Razzaq. Ada orang berilmu tinggi, Allah Alim. Artinya itu pemberian dari sifat-sifat itu. Maka makhluk itu majlanya, mazharnya. Apa majlah itu? Tampilannya, ya, jelmaannya. Ya. Maka saya curiga itu bahasa Sunda ya. Dan bahasa Sunda, bahasa Jawa yang paling tinggi sama menyebut manusia itu jalma. Cuman kalau Sunda jalmi, kalau Jawa jalma. Ya, jalma itu dari jelmaan, terjemahan dari bahasa Arab. Orang-orang sufi memanggil manusia mazhar, majla, tajalli, menjelma, jadi jalma. Ya. Artinya bahwa Allah lah yang jahir pada segala sesuatu itu. Itu yang orang sufi apabila para aulia apabila ada orang yang jahat kepadanya, dia lebih dengan batinnya tentunya. Dia lebih berinteraksi atau menyaksikan kepada perbuatan Tuhan. Lalu apakah dia melihat perbuatan orang itu ya? Kan ada matanya ngelihat. Ya. Dan dia tahu itu salah karena menurut syariat. Gitu. Artinya ini penjelasan bahwa tidak ada sesuatu yang menghalangi Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, nggak ingat, nggak bisa syuhud, nggak bisa muraqabah, itu karena memang di dalam hati kita belum ada cahaya-cahaya yang Allah berikan dari sifat lutufnya. Artinya kita disuruh menghadap kepada Allah hatinya agar menadah, agar Allah turunkan, Allah curahkan. Nah, kaitannya dengan tasawuf ini ya, bahwa tarekat itu adalah jalan untuk menghadapkan hati, menadahkan hati akan rahmat dan cahaya Allah dari sifat lutufnya itu. Sebagaimana kita ya, berusaha mencari, menghadapkan ya, kepada Allah untuk mendapatkan rezeki jasad dengan menunjukkan kepada Allah kita bekerja. Ya, karena kita bekerja, kita berdoa bukan sedang memastikan, mentakdirkan, menciptakan sesuatu. Pada hakikatnya kita sedang menunjukkan keperluan kita kepada Allah. Nah, kenapa urusan rohani tidak? Ya. Kalau fisik ini perintahnya amrun takwini, perintah alam semesta ini ada sunnatullah, hukum alam ya, yang Allah atur. Ya, kalau mau makan ya masak, kalau mau masak ya kudu ada bahannya. Kalau nggak ada bahannya ke pasar lah, kalau ke pasar kudu pakai duit, nggak punya duit kerja, kan itu sunnatullah. Padahal semua itu ciptaan Allah, bukan kita yang menghendaki. Maka ketika kita mulai mencari uang, berusaha, bekerja, termasuk berdoa, dua-duanya adalah izharul iftiqari ilallah. Kita menunjukkan keperluan kita kepada Allah itu. Karena ada sunnatullah itu. Rohani juga sama. Ya. Kita mesti Allah berikan syariat. Salat ini, terus berbuat baik kepada ini, kepada itu. Ya. Lakukan dengan menadahkan, dengan menghadapkan hati kepada Allah. Nah, sebagaimana fisik mendapat rezeki fisik, rohani pun mendapat rezeki rohani, sehingga dia syuhud, sehingga dia. Jadi bukan karena kita zikir satu hari 20.000 itu yang menyebabkan marifat, bukan. Ya, Allah yang beri marifat. Ya, orang balasan yang namanya surga saja, ya sudah Nabi jelaskan bahwasanya surga itu bukan didapati dari amal, tapi dari rahmat Allah. Kalau surga aja, ya
itu Allah berikan bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Bagaimana Allah membukakan hati kita untuk menyaksikannya, yang kenikmatannya jauh lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Kemudian kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladzi zahara likulli syai'in. Ya. Bagaimana dibayangkan ada sesuatu yang menghijabi Allah, wa huwa allazi zahara, sedangkan dialah yang jahir, likulli syai'in, bagi atau untuk segala sesuatu. Artinya bagaimana ada yang menghijabi Allah zahir likulli syai'in, setiap kepada sesuatu Allah tajalli di situ agar ya dia mengenal Allah melalui sesuatu itu. Ya, oleh karena itu semua alam semesta sujud, sabbaha ma fis samawati wal ard. Ya, semua alam bertasbih karena semua alam mengenal Allah. Nah, karena Allah jahir untuk sesuatu itu, sehingga sesuatu itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebetulnya alam fisik kita ini juga mengenal Allah, bertasbih kepada Allah. Namun, sebagaimana di Al-Quran, tasbihnya tidak kita dengar dalam bentuk ucapan, ya, tasbih dia dalam bahasanya, apakah bahasa perilaku benda sesuatu itu, seperti pohon tumbuh ke atas misalnya, atau kuku kita pun tumbuhnya keluar nggak ke dalam, itu semua menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakannya untuk sesuatu itu. Mata melihat yang cantik, kuping melihat mendengar yang indah-indah, maka baru rasanya nikmat, baru rasanya ya. Itu semuanya adalah tunduk kepada peraturan Allah. Namun kita tidak punya makrifat yang cukup untuk merasakan ya, tajallinya Allah pada sesuatu, ya, sehingga kita mengenal bahwa sesuatu itu bertasbih. Cuma kita membaca ayatnya saja dalam Al-Quran. Ya. Contoh seperti Allah berfirman, sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah tundukkan untuk manusia ya, apa yang ada di langit dan bumi. Kita tidak berpikir bahwa bahwa manusia ini melakukan sesuatu apa saja di dunia ini. Ya, di seluruh sektor alam semesta ini manusia yang melakukan. Di laut, manusia di hutan, manusia di kota, manusia ya, tidak melihat bahwa itu adalah karena Allah tundukkan. Itu bukti bahwa alam ya, bertasbih, tunduk kepada Allah karena Allah zahir ya, untuk segala sesuatu itu. Wa qala kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah sedangkan Allah punya nama Az-Zahir. Artinya punya nama Az-Zahir. Kenapa punya nama Az-Zahir? Memang sudah ada, sudah zahir. Ya. Manusia kalau belum dilahirin ke ibunya kan belum punya sifat Az-Zahir. Sifatnya Al-Batin, mesti di dalam perut gitu. Tapi begitu keluar
baru ya, waqad zahara waktu itu, dan dia berarti az-zahir ya. Nah, bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah, sedangkan Allah punya nama az-zahir, artinya sudah zahir. Qabla wujudi kulli syai', sebelum semua sesuatu itu ada. Sebelum ada belum diadakan, ya Allah sudah zahir. Kalau kita kan kalau belum menjadi penulis, belum dikasih nama penulis. Kalau belum bisa ngelukis, belum dikasih nama pelukis. Itu juga udah bisa juga kalau belum ada buktinya ngelukis, belum dikatakan wah pelukis. Tapi Allah tetap Khalik meskipun belum menciptakan. Allah zahir meskipun belum menjahirkan. Itu. Lalu bagaimana ada sesuatu ketika Allah zahirkan dengan sifat zahirnya? Ya, dia menghalangi Allah untuk makhluk yang lain, tidak ada. Maka gambarannya tadi itu. Ya, itu kan proyektor di dalam layar itu semua banyak yang ditampilkan oleh proyektor. Ya, oleh proyektor banyak ditampilkan. Ada misalnya di situ binatang, ada orang, ada rumah, ada mobil, orang juga banyak, laki, perempuan, tinggi, besar. Apakah ada gambar yang di layar itu melejit keluar lalu menghalangi garis cahaya yang memunculkan gambar kita? Siapa yang ya? Kalau ada, lalu cahaya mana yang memunculkan dari proyektor kepada anjing misalnya menghalangi gambar kita? Kan nggak ada. Itu logik yang diangkat, hikmah yang sebelumnya tadi. Kita tidak ingat Allah, itu bukan karena ada satu yang menghalangi ya. Itu semuanya berjalan dengan kehendaknya. Jadi itu sebabnya saya memahami cara pikir orang sufi. Mereka mengatakan tidak ada orang yang jahat kepada kita. Semuanya berdasarkan takdir Allah untuk kita. Kalau kita diuji oleh Allah, ya, dengan apa? Dengan menghadapi kebencian orang. Tiba-tiba orang itu benci, bukan karena kita jelek, karena tidak cocok dengan dia. Saya sering berpikir, ada orang benci kepada si A. Bencinya itu kalau kata orang di Cibitung, kayaknya masih sama di sini, misalnya udah rada kotaan. Ya. Bencinya sampai enak jelek, sama enak jelek. Ya, iya, ada orang benci sama si A, wah enak jelek. Habis enak jelek ditambahin lagi muntah uger. Tapi kenapa ada orang yang cinta banget sama dia, mandang dia bagus banget? Nah, kan persoalannya bukan dia di kita. Kalau di kita memang nggak ada sifat buruk, nggak ada mandang buruk. Kalau nggak ada sifat buruk, nggak ada sangka buruk. Meskipun kepada orang buruk. Tapi kalau kitanya buruk, tetap sangka buruk meskipun sama orang soleh. Apa urusannya? Jadi kalau ada orang jahat kepada kita, itu problemnya lebih pada diri kita, bukan pada diri dia. Nabi di Taif dilemparin berdarah, ya. Dia bilang, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunin mereka karena dia kagak tahu. Ya, kagak punya baik, kagak punya ilmu, kagak kenal, kagak punya cahaya di dalam hatinya. Dan itu ujian yang paling besar dianya, bukan kita. Kita mendapat pahala. Lah kapan kita digibah dapat pahala banyak kitanya? Kita disakitin orang, dosa kita hilang, lah dosa dia nambah. Dan itu musibahnya lebih banyak di dia. Kalau berpikir dengan akal batin, bukan akal yang ada di atas kepala ini untuk melihat benda yang zahir. Wah, itu orang marah. Lah kalau melihat orang marah senyum, berarti akalnya kurang sehat. Lu senyum ya? Lah gue lagi marah senyum. Gitu. Pas begini nangis, gua ketawa aja loh. Bahkan ya, orang setengah namanya itu. Ya, untuk melihat
Itu membedakan itu. Tetapi ada namanya akal batin, ya, yang dapat melihat hakikat Allah. Kemudian, kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Allah. Ini lebih tinggi lagi. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah, sedangkan Allah itu lebih nyata, lebih jahir dari segala yang lain. Ini bagi yang syuhud. Ya paling enggak artinya akal kita pun nerima. Ya, siapa yang paling berkehendak di muka bumi ini? Allah, karena sifat Allah fa'alun lima yurid. Apa? Dapat melaksanakan apa yang dia inginkan. Kalau kita kan banyak yang kita inginin kagak bisa kita laksanain. Banyak yang kita laksanain bukan keinginan kita. Coba laki-laki kan pengennya punya bini yang kaya ya, cakep, pinter, solehah, anak atu-atunya, bapaknya udah mau mati besok, nggak ada lagi warisnya kecuali mantunya. Kan pengennya begitu. Punya bini jelek, cerewet, ya galak, anak pertama adanya 12, miskin lagi coba. Ya istilahnya keinginan Allah. Ya, mungkin diantara kita ada yang pengen punya bini bintang film. Bintang film. Ya, mungkin ada yang perempuan dalam dulu idaman kita mah laki-laki ya kayak bintang film. Ya, saya nggak tahu bintang jalanan. Ya, itu siapa yang dapat? Apabila ingin dapat dilaksanakan hanya Allah, kita tidak. Maka tidak ada di bumi ini yang paling nyata, yang paling nampak, yang paling zahir selain Allah. Nggak ada. Ya. Karena sifat ada itu lebih nyata daripada sifat tidak ada. Sedangkan Allah wajib ada. Kalau kita mah adanya ya boleh ada, karena kita bukan ada. Tetapi juga bukan tidak ada. Kalau secara hakikat kita yang sebenarnya emang tidak ada. Contoh begini, saya ngaca di kaca, lalu muncul gambar saya. Kan ada dua saya itu. Katakanlah ada dua ada. Ada dua ada. Ya, ada dua ada. Ribet temen yang ngomongnya ya. Ada dua wujud. Nah gitu dah. Ada dua wujud. Benar wujud ada juga. Wujud yang di kaca sama wujud yang di sini. Nah sekarang kita tanya, yang punya wujud hakiki dia atau saya? Saya. Dia wujudnya berdiri sendiri enggak? Lah kalau saya pergi enggak ada dia. Kalau saya hilangin enggak ada. Jadi yang punya sifat ada itu saya. Dia mah sifat ada kagak punya, sifat tidak ada kagak punya. Tapi kalau dari segi adanya saya, dia tidak ada. Nah sekarang saya tanya, ya, Rohim itu yang dia apa yang saya? Saya. Berarti dia bukan saya kan? Dia bukan Rohim. Yang Rohim saya, bukan dia. Dia bukan Rohim. Tetapi dia bukan selain saya. Makhluk itu ya, bukan Allah, tetapi bukan selain Allah. Makanya orang sufi menyebut ciptaan Allah ghairuhu. Ghairuhu itu ghairuhu. Selain Allah itu bukan selain Allah. Pikirin dah. Ya. Selain Allah itu bukan selain Allah. Artinya bahwa dia tidak punya ada dan tidak punya tidak ada. Kalau dari segi ada, dia tidak ada. Ya, karena adanya jelmaan, adanya saya.
Itu diumpamakan tentang ada antara Allah dan makhluk begitu. Maka yang paling jahir, saya sering mencontohkan begini. Saya ngaca, lalu kacanya di situ. Nah, saya ketutupan nih. Nah, antum enggak ngelihat saya, ngelihatnya itu. Ya. Lalu saya bye-bye. Antum kan bye-bye ke situ. Kira-kira antum bye-bye ke dia atau bye-bye ke saya? Ke saya, Pak. Bukan ke dia, ke saya. Begitulah analogi, kias, kita ini berinteraksi ke orang, berinteraksi ke Allah. Begitu. Karena semuanya Allah ciptakan. Seperti kemunculan dia itu saya yang munculin. Tapi bukan berarti bahwasanya Allah dengan kita sama. Bukan itu yang mau disamakan. Tapi kewujudannya yang mau disamakan. Kalau dalam balaghah wajah syebehnya itu kewujudannya. Bukan semuanya. Itu. Ya. Nah, maka orang yang telah menyaksikan dengan batin tahu bahwa dia tidak ada yang lebih zahir kecuali Allah. Ya. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal wahidu laisa ma'ahu syai'. Ini dijelaskan lagi. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah sedangkan dia itu satu yang tidak ada sesuatu bersama dia. Nah, ini main bilangan contohnya. Ya. Saya sering mengulang-ulang ini. Selain satu ada enggak, Pak? Selain satu ada enggak? Apa? Selain satu ada? Hah? Ada dua? Dua ada? Mana dua? Coba bawain dua ke saya. Yang ada satu dua kali. Lah, yang punya diri, yang punya zat, siapa doang? Satu. Sekarang Bu, nih saya tanya, maaf ya saya tahu ini satu, tapi jawab aja Bu. Ini berapa Bu? Satu. Ini dua. Ini satu dua kali Bu. Ini berapa? Tiga Bu. Nah, kata dua, kata tiga itu ilusi. Yang nyata adalah satu. Manusia ada, hidup, berkehendak, mampu bicara, melihat, mendengar, pinter, hebat, kaya. Itu satu. Allah semua sifatnya. Nah, maka orang yang melihat dengan batin tadi Allah ya, enggak pernah terganggu dengan gambar ini menjelmaan. Nah, kita lagi kesakitan sama orang lah, emang siapa yang bikin? Sakit banget gua. Itu persoalannya di sini, sakit. Lah Nabi malah mengatakan Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Makanya nasihat para aulia, kalau ada orang jahat kepada kamu, berikan alasan 70 alasan. Lah, ngapa orang marah sama saya ya? Belum dapat gajian kali. Apa kurang tidur ya? Apa belum makan? Waduh, Amerin ini rasanya. Berikan alasan 70 alasan supaya bisa maafin. Tapi kalau kita yang salah sama orang, jangan beri alasan satu pun. Ini Bang enggak. Kalau kita yang salah, sebenarnya begini Bang, saya sebenarnya enggak niat, bener dah. Kan dalam ilmu psikologi kan, wah, ilmu psikologi dibawa-bawa. Ini sebetulnya masalah emosional aja, bukan sebenar-benarnya, gitu. Dulu juga di Jepang, zaman Belanda pernah terjadi. Terus dibikin alasan supaya dimaafin. Saya nggak tahu itu. Kayak saya bawa mobil masuk Perboden masuk, saya tahu itu Perboden. Lalu muter jauh banget,
Jalan be udah, polisi ngumpet nyegat. Bapak nggak tahu ada perbodan, nggak tahu ada bapak saya. Perbodan mah tahu, cuman nggak tahu ada bapak di sini. Ya, kan ada aja alasan kita itu. Nah ini namanya wahid. Sehingga ulama sufi melogikakan kepada kita dengan Allah itu seperti angka dengan bilangan. Satu dengan bilangan 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada itu. Hakikat 2 nggak ada. 2 itu karena tikrarul wahid, satu yang diulang-ulang. Ya. Selama itu datangnya dari yang maha satu, maka satu. Kan Allah meskipun punya sifat banyak, zatnya satu. Coba belajar akidah. Zat itu tunggal, sifat itu tunggal. Bukan menunjukkan sifat berarti zatnya banyak, tidak. Maka tetap al-wahidu. Ada lagi logika begini, ini lebih dalam lagi, Pak. Kapan disebut satu? Ketika ada satu lagi. Karena kalau tidak ada satu lagi, disebut tunggal. Iya enggak? Orang punya anak atau atunya, kan anak semata wayang, kan tunggal. Nah kalau banyak mah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang pertama kan ada yang kedua. Nah, itu kata wahid, wahidun. Karena kalau tunggal ahadun, wahidun itu satu. Kapan mulai ada satu? Ketika ada tikrar, ada apa tikrar itu? Ada ulang, ada diulang lagi satu lagi, ada 2 lah. Tuh, ada 2 maka baru ini dinamakan satu. Ini kalau misalnya ini 2, ini kita namakan satu, kita tekuk tuh. Ini apa? Satu juga. Nah, kalau ada begini baru 2. Padahal 2 itu ya, itu dalam waham, dalam ilusi kita. Di Arab bukan 2, isnan katanya gitu. Ya, di Inggris mah 2. Gitu. Nah, ini dia simbolkan ke dalam bahasa untuk menyebut satu yang diulang 2 kali. Satu lagi 3, 4, 5. Nah, itu kewujudan kita seperti wujudnya bilangan. Tetapi yang ada zatnya, yang ada wujudnya adalah wahidun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ada yang lain dapat menghalangi wong ya, dia enggak tidak ada ya, tidak menghalangi yang ada. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana dibayangkan ada sesuatu yang menghalangi dia, sedangkan Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Kita dengan diri kita aja dekatan Allah kepada kita, maka kita nggak bisa menghalangi Allah, apalagi di luar diri kita. Yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Bagaimana ada yang menghalangi Allah? Jadi betul-betul kita berlindung dengan Allah dari Allah. Ya. Seperti anak kecil kalau ibunya ngangkat kayu, di mana dia berlindung dari ibunya? Kepelukan ibunya. Itu. Ya karena ibu makan satu. Itu. Kalau bapak mati boleh ganti lagi bapak, ganti lagi ibu mah satu. Ya. Nah maka kepada Allah kita berlindung dengan Allah dari Allah. Kita berlindung kepada ridhonya dari marah, dari murkanya. Kita berlindung kepada ampunannya dari siksanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang ciptakan pagi. Min syarri ma khalaq, dari makhluk buruk yang Dia ciptakan. Nah, ini tidak ada yang lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana ada sesuatu yang menghalangi Allah? Walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada wujud segala sesuatu.
Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu dikatakan awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah ya bagimu bahwa ya Allah lah yang menjadi saksi atas segala sesuatu ya. Dan yang terakhir am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam. Bagaimana ada hadis, hadis ini yang baru bertahan di samping zat yang mempunyai sifat qadim ya. Bagaimana ada hadis menghalangi Allah yang qadim? Tidak ada. Wong hadis itu baru. Baru itu kan tidak pernah bertahan, tidak pernah subut. Subutnya sebentar. Persis seperti gambar yang muncul di layar. Itu duduk, itu klise yang ya. Sebelumnya, sekarang mah udah lari, udah lompat, udah naik mobil, udah turun, naik ke hotel. Yang duduk kan udah lewat ya. Maka setiap hari itu kita baru. Setiap saat baru. Maka orang kalau tidak baru itu bosan, jenuh, jemu, apalagi boring, itu tidak merasakan baru. Nah, yang menyaksikan kebaharuan alam semesta mata rohani. Maka mereka para aulia tidak pernah boring. Mereka yang mengatakan nahnu kaumun, katanya ya budullaha bila malalin wala futurin wala kalalin. Kami adalah golongan orang-orang yang beribadah enggak bosan, enggak lemah, enggak jenuh, enggak ya. Kita ngaji kelamaan aja jenuh ya, ibu-ibu cuman ibu-ibu enggak jenuh di mall ya. Saya pernah pengen bukan ke mall, ke apa di Jakarta itu yang tempat murah itu, Tanah Abang ya. Saya pernah pengen ke Tanah Abang sama bini saya, minta kagak boleh. Saya pengen ke Tanah Abang, janganlah ternyusahin lagi. Dalam hati kayak bocah gua, orang pengen ke Tanah Abang kagak boleh ya. Saya minta berkali-kali mau ngerasain, mau tahu lah. Iya pengen tahu. Nyok naik kereta ya, katanya. Iya udah nggak apa-apa, naik kereta saya tuh sampai Tanah Abang, baru naik 1 tingkat 2 tingkat lah, nanya-nanya pergi, kata saya, beli apa sih? Kita makan laki-laki, mau udah kita incer, gua beli itu, sampai beli langsung pulang. Orang adunya nanya dulu, nah bandingin harga. Waduh, ada berapa ini yang mau dibeli? Ada 15 lah, satu aja udah 3 tingkat belum jadi. Ngeluh mulu saya, langsung dituntun turunnya, ditaruh di warung kopi, duduk, bang kasih kopi, kasih anu, bang ini saya nitip suami saya ya. Udah buset dalam hati ya. Untung nggak dikasih pel tidur saya ya. Kenapa di mall itu suka? Karena jiwanya seneng. Nah itu yang ruhnya hidup. Ruh kalau itu kan ya, ibu suka di mall itu kan masih senangnya nafsu. Bagaimana kalau ruh senang ya, ruhnya yang senang karena sempurna rohaninya ya, maka hidup ini nggak ada yang bosan dan nggak ada yang lama, semuanya baru aja. Coba bedain Pak, pengantin lama, pengantin baru, enakan mana? Yang baru. Yang lama udah bosen ya, itu istilah baru maksudnya ya. Makanya kalau udah yang pengantin lama mau nyari baru, pergi ke mana tempat yang baru gitu. Tetapi kalau rohaninya sempurna, bukan hanya persoalan ibadah, persoalan hidup pun semuanya baru. Dan gak pernah dia melihat ada sesuatu yang terulang, sehingga ada yang dia ingat terus. Oh, gue masih ingat baik lo, gue gak lupa, gak ada.
Enggak, gua ngajok, enggak ada lah, yang di ngajokin udah hilang. Dan itu perlu kita ditolong oleh Allah dengan batin yang sempurna. Sehingga itulah yang disebut kebahagiaan yang dicapai oleh jiwa yang sempurna, itu kebahagiaan abadi. Arti abadi, enggak pernah rusak oleh peristiwa apapun di luar. Ya, tapi kebahagiaan yang dicapai oleh fisik rusak, Pak. Sekarang kebahagiaan yang dicapai oleh mata. Bini kita umur 20 tahun, kita ngelihatnya, woi, coba udah 80 tahun dua-duanya. Lah kaki ngelihat aki-aki sama nenek-nenek sama bininya. Ya. Duduk berdua juga matanya begitu. Makanya begitu bininya nggak ada, nyariin. Mana nenek-nenek ya? Nanya sama cucu, nenek lu mana? Kata cucunya, itu kayak buta kali ya, di situ. Lah orang tua nggak ngelihat. Kirain teh dicariin, mau dipeluk, mau di apa? Dasar nenek-nenek. Ya, gua kira kemana? Pergi. Udah lama. Coba kalau pengantin baru, Mbak. Wah, elah dilihatin terus. Kita perlu kebaruan dari rohani. Ya, meskipun udah nenek-nenek baru aja. Karena dia melihat semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut kebahagiaan abadi. Ya. Nah, maka tidak ada hadis yang bertahan bersama-sama dengan yang mempunyai sifat qadim. Kalau Allah tidak berubah, apa yang terjadi ini itu memang udah Allah rencanakan. Ya. Apa yang terjadi di sini sudah ada dalam ilmu Allah. Jadi Allahnya cuma satu, jangan takut. Ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu menceritakan ucapan orang yang beriman kepada Allah, fa idza maridtu fa huwa yashfin, katanya. Fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Ya udah. Cuman kita disuruh untuk menunjukkan kepada Allah keperluan agar Allah menyembuhkan, berobat, jaga kesehatan, gitu. Ini mah enggak. Lah sakit dari Allah, sehat dari Allah, bukan dari rokok. Ngerokok gila sakit, Pak. Kalau Allah ingin ngejaga, maka ada jelmaannya dalam diri kita. Kita ngejaga. Makanya saya suka marah. Kata saya punya mamang sakit mulu. Kata saya, Mang, pola makannya diatur. Iya. Asal ketemu, Mang, makan tuh begini caranya. Iya. Lama keseringan saya nasihatin kali, udah 4 banget dia. Lah kemarin kata orang kayak katanya, makanan mah nggak apa-apa. Udah sakit begini, udah senang-senang makan yang banyak. Sakit mah dari Allah. Dalam hati saya, usah dah. Diajarin. Saya pergi dah. Iya dah, kata saya, makan dah yang banyak biar mampus. Artinya tidak mengerti bahwasanya kita mesti menunjukkan, mesti berupaya menunjukkan agar Allah menurunkan sifat hifz. Karena Allah punya nama hafizun, penjaga. Nah, kalau Allah jelmakan sifat penjaga itu, maka kita yang menjaga. Itu namanya kita dijaga Allah. Ya. Coba, yang menciptakan manusia siapa, Bu? Ibu yang beranakin. Karena ada jelmaannya tuh. Bukan datang dari langit berdebum. Wah, ini anak gua nih. Karena jatuhnya depan rumah. Lah, tidak, tetap ada mazharnya, itu ada jelmaknya. Kalau Allah mau jaga kesehatan kita, maka dijelmakan oleh Allah dalam sifat kita. Jaga tidur, jaga makan, jaga pola hidup, jaga pola, berarti itu dijaga oleh Allah. Bukan dengan bodoh lah, bukan kena makan, bukan kena apa. Tidak. Kita kudu mohon ya Allah, jaga Allah, nanti ya Allah menggerakkan hati kita, pikiran kita untuk menjaga pola hidup. Bapak dan ibu-ibu, meskipun ini satu hikmah sama dengan 4 hikmah ini, banyak banget, maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, meskipun satu hikmah banyak sekali penjelasannya. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.